Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin. Nabina rasulina Muhammad al mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat masing-masing semata-mata kerana mencari ridha Allah, kita buka hati kita selebar-lebarnya, kita jernihkan fikiran kita, dan kita tenangkan setenang-tenangnya jiwa kita, agar mudah bagi kita menerima nur pancaran Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran agama yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan siri kajian kita dengan tajuk At-Tijanus Sama'ah, 7 mahkota, 7 crown, dan ini istilah yang saya ulangi sekali supaya jangan salah paham. Ini istilah bukan diberikan oleh Allah, bukan. Juga bukan diberikan oleh Nabi, juga bukan. Tapi ini istilah yang diberikan oleh ulama-ulama setelah mengkaji dan memahami keutamaan zikir-zikir yang Islam ajarkan. Walaupun pada hakikatnya kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat thayyibah itu semuanya baik belaka, tapi daripada kalimat-kalimat zikir atau kalimat thayyibah yang baik itu ada yang terbaik, gitulah. Ada yang paling tinggi nilai dan mutunya. Karena kalimat zikir tersebut dianggap yang terbaik daripada kalimat-kalimat yang lain. Yang lain baik, tapi dia yang terbaik, berada di kemuncak kebaikannya, di kemuncak keutamaannya, maka timbullah istilah mahkota. Timbullah istilah tajun, yang jamaknya tijan. Tajun itu mana mahkota aja mas kalian. Din, agama. Jadi kalau ada orang minta maaf namanya Tajuddin, itu mahkota agama. Bagus tu. Nama Tajuddin itu mahkota agama. Ya contoh, yang pertama telah kita pelajari minggu lepas, namanya Tajud Dzikri. Bila Nabi memberitahu kita bahwa zikir yang paling utama, yang paling baik yang Nabi ucapkan, dan para Rasul sebelum ucapkan, yakni La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir. La ilaha illallah saja pun zikir. La ilallah, itu pun zikir. Tapi la ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa ala kulli syai'in qadir lebih baik atau paling baik. Karena dikatakan paling baik,
maka disebut mahkota zikir. Itulah maksudnya. Dan ini kita pelajari minggu lepas, karena dalam zikir yang kita pelajari minggu lepas, yakni yang pertama itu benar-benar zikir kalimat tauhid, penekanan tauhidnya sangat kuat. Penekanan tauhidnya sangat kuat. Saya ulangi, la ilaha illallah itu tauhid. Tiada Tuhan melainkan Allah, itu tauhid. Wahdahu, dia seorang, dia semata-mata yang boleh sebab, itu tauhid lagi. Ini tauhid maksudnya, itu tauhid. Jadi tauhidnya, tauhidnya, penekanan tauhidnya sangat kuat. Nomor 3, la syarikalah. Itu juga penekanan kepada tauhid. Tiada sekutu baginya. Lahul mulku. Dia sahaja yang memiliki segala kekuasaan, segala kepemilikan. Tak berkongsi kekuasaan. Tauhid lagi. Walahul hamdu. Dia saja yang ada hak untuk dipuji. Yang lain tak ada hak untuk dipuji karena banyak kekurangannya. Sementara dia ada satu zat yang berhak dipuji kerana dia maha sempurna. Tauhid lagi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ia berkuasa atas segala sesuatu. Apa yang dikehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Jadi penekanan tauhidnya sangat kuat. Setiap patah kata dalam tajuk zikir ini semuanya tauhid. Saya itu dianggap sebagai mahkota zikir. Nah, sekarang yang kedua, saya bacakan hadisnya, dan ini juga agak panjang uraiannya, tapi di situ hanya saya sebutkan hadisnya saja. Yang keduanya namanya tajud tasbih. Mahkota tasbih. Ingat, menyucikan Allah Subhanahu wa taala itu perintah agama. Hukumnya wajib. Sifatnya fardu ain. Setiap kita wajib menyucikan Allah. Menyucikan Allah dalam arti kata menjauhkan Allah daripada sifat-sifat yang tak layak baginya. Saya ulangi, tasbih menyucikan Allah itu maksudnya menjauhkan Allah daripada sifat-sifat yang tak layak baginya. Sebab itu, kita tidak boleh meragui keadilan Allah. Kalau kita meragui keadilan Allah, maknanya kita tidak meyakini keadilannya. Atau dalam bahasa yang lain, kita menuduh Allah tidak adil. Sedangkan Allah itu mustahil tidak adil. Yaitu orang yang meragui keadilan Allah, maknanya dia tidak menyucikan Allah. Kita katakanlah buat sesuatu yang menyalahi agama. Lalu kita berfikir, terlintah dalam hati atau fikiran kita, alah, benda macam ini pasti Allah tak kisah. Kan Allah tu maha besar, maha mulia, maha pemurah. Takkan buat kesalahan macam ini pun Allah rekodkan. Tengok. Kalau kita sudah begitu, maknanya kita sudah berfikir tidak betul tentang Allah. Bila kita sudah tidak berfikir betul tentang Allah, maknanya kita tidak sedang bertasbih. Betul lah. Tasbih itu menyucikan Allah, menjauhkan Allah, memustahilkan Allah, mempunyai sifat-sifat yang tak layak baginya. Dalam agama kita hanya perlu mengucapkan 2 patah kata yang dirangkaikan saja. Subhanallah. Itu saja. Dalam agama kita,
ungkapan menyucikan Allah hanya perlu menyebut dua patah kata yang dirangkaikan. Subhana dan Allah. Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Sebab itu bila kita sudah menyebut Maha suci Allah, jangan sekali-kali kita suudzon kepada Allah. Jangan. Tasbih kita tidak bermanfaat. Jangan sekali-kali kita merasa Allah tidak berlaku adil pada kita hanya kerana doa kita, usaha kita tidak dikabulkannya. Jangan. Bila kita sudah subhanallah, jangan sekali-kali mempertikaikan keputusan Allah. Kenapa ya aku ni kan orang Muslim, sudah buat apa yang Allah suruh, sudah tinggal apa yang Allah tegah, tapi kenapalah usahaku Allah tidak jayakan. Sementara dia yang kafir, perintah Allah tak dilakukan, larang Allah dilanggar. Tapi kenapa Allah sentiasa kabulkan usahanya? Lalu kita merasa Allah tidak berlaku adil. Hambanya yang baik, kenapa diberikan sesuatu yang dia tidak sukai? Sementara hambanya yang jahat, kenapalah Allah kabulkan, berikan sesuatu yang dia sukai? Subhanallah ribuan kali pun tidak ada nilainya. Jadi subhanallah bukan hanya di mulut. Baik ya, itu kalimah tasbih. Subhanallah, subhanallah. Tapi tahukah jemaah sekalian, dari pelbagai macam kalimah tasbih yang diajar oleh Rasul SAW, ada kalimah tasbih yang paling tinggi sekali kualiti dia. Yang paling besar sekali fadilat dia. Karena dia kalimah tasbih yang paling besar, paling tinggi kualiti dia, maka kita dinamakan sebagai tajud tasbih. Mahkota tasbih. Yang bila kita membacanya, inilah bacaan tasbih yang tertinggi sekali kualiti dia. Tertinggi sekali fadilatnya. Ini hadisnya. Hadisnya sahih, riwayat Muslim. Bersumber pada salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Namanya Juwairiyah binti Haris. An Juwairiyata bintil Haris, Ummul Mukminin. Daripada Juwairiyah binti Haris, ibu sekalian mukmin, istri Nabi. Beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min andiha bukratan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah Juwairiyah. Waktu itu, malam itu, Nabi giliran Nabi di rumah Juwairiyah, istri Nabi. Pagi-pagi, bukrah, Nabi keluar daripada rumahnya untuk pergi ke masjid menunaikan solat subuh. Hina shalla as-subha. Nabi keluar itu nak pergi masjid untuk menunaikan solat subuh. Wahia fi masjidiha, sedangkan Juwairiyah binti Haris ini solat di rumah. Fi masjidiha itu mana di tempat solat di rumah. Jadi rumahnya ada tempat khas untuk memberikan solat. Nanti saya jelaskan ini. Kenapa tidak ikut saja Nabi pergi masjid? Kan dia istri Nabi, kenapa tak ikut pergi masjid? Kenapa solat di rumah saja? Nanti ada penjelasan. Usai solat subuh, Nabi tidak terus balik, tapi Nabi menunggu terbit fajar. Lepas fajar, kemudian Nabi sembahyang. Karena sembahyang di awal waktu selepas terbit matahari, nama sembahyang Isra. Kalau sembahyangnya agak
ketika matahari sudah agak tinggi, nama sembahyang duha. Sebenarnya nama sembahyang itu sama. Bezanya jika dilakukan di awal waktu, begitu matahari terbit ya, kalau sekarang pukul 7.30 ke apa, sembahyang isyraq. Kalau dilakukannya katakanlah pukul 10 ke 9 ke 11, namanya sembahyang duha. Jadi bukan sembahyang yang berbeza, sembahyang sama tapi namanya berbeza karena perbezaan masa melakukannya. Tumma roja'a ba'da'an adha. Lepas solat duha, keluar pagi-pagi, sembahyang subuh, kemudian tetap di masjid, menunggu waktu duha. Lepas sembahyang duha, Nabi pun baliklah. Balik ke rumah Juwairiyah lagi. Wahia jalisatun. Sedangkan waktu itu Juwairiyah masih duduk di tempat sembahyangnya. Bermakna Juwairiyah ini lepas istri Nabi ini, lepas solat subuh, dia terus zikir tuh wirid di situ. Hingga Nabi balik daripada masjid selepas usai sembahyang duha, masih di situ Ummul Mukminin. Lalu Nabi tegur. Faqala. Nabi bersabda, "Ma zilti 'alal halil lati faraqtuki 'alaiha?" Kata Nabi, "Ya Juwairiyah, engkau masih belum berganjak dari tempat solat itu?" Kalau dalam bahasa cakapanlah, "Wahai istriku, dari tadi engkau masih di sini. Dari solat subuh hingga sekarang kau masih duduk di tempat sembahyang ini. Tak bergerak-gerak. Tak habis-habis. Baca wirid." Nabi tanya, apa yang kamu baca panjang sangat, lama sangat, banyak sangat? Kau masih tetap di situ? Qalat Ummul Mukminin Juwairiyah berkata, "Naam, ya ya Rasul. Iya, daripada engkau keluar pergi masjid untuk salat subuh hingga sekarang aku masih tetap di tempat sembahyangku ini berzikir, bertasbih." Ya, dalam bahasa kita wirid lah. Wih, panjang sungguh ini wiridnya. Dari waktu subuh hingga salat duha. Lama sungguh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda sekaligus mengajar kepada Juwariyah binti Haris Ummul Mukminin radhiyallahu anha, apa kata Nabi? Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marratin. Sungguh wahai Juwariyah, aku telah mengucapkan 4 rangkaian kata-kata sebanyak 3 kali. Dalam satu riwayat sebanyak 3 kali, dalam riwayat lain 4 kali. Jadi ada 2 itu. Ada satu riwayat mengatakan sebanyak 3 kali, di sini 3 kali. Ada riwayat yang lain sebanyak 4 kali. Arba'a marratin. 4 kali. Wahai Juwariyah, sungguh aku lepas subuh tadi, aku membaca 4 rangkaian perkataan sebanyak 4 kali. Fikir Nabi rupanya tak panjang. Baca 4 kali saja. Dan rangkaian perkataan itu yakni Nabi kata alau wuzinat bima qulti mundul yaum la wasanat kunna. Jikalah 4 rangkaian perkataan zikir yang aku baca sebanyak 4 kali itu hari ini, lalu ditimbang oleh Allah dengan zikir-zikir yang kamu baca selepas kamu solat subuh hingga sekarang, lawazanat kunna. Ada yang memahami pasti timbangannya sama berat.
Ada yang mengartikan pasti timbangan zikirku yang walaupun hanya 4 kali aku bacakan lebih berat daripada zikir dan tasbihmu yang kamu baca daripada lepas subuh hingga duha. Wih, ini luar biasa ini. Apa itu ya Rasulullah? Zikir yang tak panjang, zikir yang tak banyak, tapi pahalanya bila ditimbang menyamai bahkan lebih berat daripada zikir yang aku baca mula daripada subuh hingga sekarang. Apa zikir itu ya Rasulullah? Engkau kata hanya 4 rangkaian kata tu apa? Zikir itu ialah, tolong jamaah ikuti ya, dibaca ya. Ikuti. Pertama, Subhanallah wa bihamdih. Tolong ikuti saya. Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqihi. Adada khalqihi. Wa ridha nafsihi. Wa ridha nafsihi. Wa zinata arshihi. Wa zinata arshihi. Wa midada kalimatihi. Pak ya. Bacalah ini. Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dengan segala keterpujiannya. Berapa kali kita baca subhanallah, kita kata sebanyak mana kita menyucikan Allah, kita sucikan Allah adada khalqihi. Tengok. Sebanyak bilangan makhluk ciptaannya. Allahu Akbar. Sebanyak bilangan makhluk ciptaannya. Waridho nafsihi. Dan sebanyak keridoan dirinya. Sebanyak keridoan dirinya. Ridhonya. Ridho Allah kan sangat banyak. Ridho Allah kan sangat besar. Ketiga, wazinata arshihi. Dan seberat timbangan arasnya. Mampu kita nak menimbang berapa berat aras, berapa kilogram, berapa tan. Kita nak menimbang bumi pun kita tak tahu berat bumi berapa juta tan. Itu baru bumi. Matahari, langit pertama dengan segala planet yang ada di dalamnya, dengan triliun galaksi ada, kalau ditimbang berapa tan. Itu baru langit pertama. Sedangkan makhluk terbesar yang Allah cipta namanya arash. Kalau makhluk terbesar itu arash, lalu berapa agaknya beratnya? Masya Allah. Lalu kita puji Allah, Maha suci Engkau ya Allah, yang maha, yang kesucianmu ya Allah, seberat timbangan arasmu. Masya Allah. Yang keempat, wa midada kalimatihi. Kita baca subhanallah, wa midada kalimatihi. Sebanyak dakwat tulisan tinta yang diguna untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Kalimah-kalimah Allah. Baik. Saya jelaskan pertama secara yang mudah. Kalau kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali, 10 kali aja lah. Nilai subhanallah kita hanya 10 kali karena kita bacanya hanya 10 kali. Subhanallah, 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 subhanallah 100 kali. Nilai tasbih kita hanya 100 kali. Jumlahnya 100 kali. Timbangannya pun ya ditimbanglah sebanyak 100 kali saja. Tak tahu berapa. Tapi kalau kita baca subhanallah sebanyak bilangan makhluknya,
sekarang? Berapa jumlah bilangan makhluk Allah? Tadi kalau kita baca 100, 100 saja. Tapi kita baca subhanallah, kita niatkan jumlahnya sebanyak makhluk Allah. Sehingga pahala yang Allah berikan pada kita nanti sebanyak bilangan makhluk Allah. Bukan hanya 100 kali. Paham ya? Inilah Nabi mengajar kita macam mana kita nak bertasbih. Hanya dengan tasbih yang sedikit, tapi dapat pahala yang luar biasa banyaknya. Dalam agama kita disebut dipanggil al-dzikrul mudha'af namanya. Al-dzikrul mudha'af itu istilah agama. Yakni zikir, kalimat zikir yang pahala ganjarnya dilipat gandakan dengan gandaan yang kita tidak dapat mengiranya. Kalimat zikir itu sedikit, pendek, tetapi diberikan ganjaran yang Allahu Akbar. Tadi saya katakan, kalau saya kata subhanallah, 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 subhanallah 100 kali, ya Allah akan beri balasan sebanyak 100 kali bacaan zikir saya, karena saya bacanya hanya 100 kali. Tapi kalau saya baca subhanallah wa bihamdi adada khalqih, ya Allah, aku menyucikan Engkau, ya Allah, dengan segala kepujianmu, ya Allah, sebanyak bilangan makhluk yang Kau cipta. Coba. Tahu kita berapa jumlah makhluk Allah yang kita tahu? 1 triliun, 5 triliun. Sehingga hanya menyebut itu, walaupun kita tidak mengucapnya 1 triliun, tapi kita katakan, aku menyukai Engkau, ya Allah, sebanyak bilangan makhlukmu. Maka Allah akan berikan kita pahala tuh. Bukan sebanyak 100 kali. Tapi sebanyak bilangan makhluk Allah. Itu zikir mudha'af. Kemudian kita baca waridho nafsihi. Sebesar keridoanmu, ya Allah. Seagung keridoanmu. Masya Allah. Hanya mengucapkan begitu, nilai zikir kita, tasbih kita, sama besar dengan keridoan Allah. Zinata arsyihi, seberat arasmu, ya Allah. Dengan membaca itu, timbangan berat zikir kita, tasbih kita, dinilai oleh Allah seberat timbangan arasnya. Dan seluas dakwat yang digunakan untuk menulis firman-firmannya. Bermakna dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa bidal kalimati, kita akan mendapatkan pahala jemaah sekalian, dengan pahala yang tidak terhingga. Patutlah Nabi kata, aku mengucapkan 4 kalimat ini, subhanallah lalu tambah 4 kalimat itu, sebanyak 4 kali. Bila ditimbang, wahai istriku, kata pada Juwariyah Mu'minin, lebih berat daripada zikirmu yang kamu baca daripada lepas subuh hingga waktu duha. Rugi jamaah sekalian kalau kita tidak mengamalkannya. Kenapa? Karena tadi saya katakan, ini kalimat yang sangat pendek, sangat mudah, sangat pendek, sangat apa ya? Bahasa Arab kalimatun qalilatun wa thawabun azimun la hasra lahu. Itu dalam bahasa Arabnya. Kalimat yang pendek dan sedikit, tetapi akan diberikan pahala yang besar lagi banyak yang tiada hadnya. Bukan baca subhanallah, subhanallah 100 kali. Tak boleh? Boleh.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000 kali boleh. Tapi kalau kita baca 1000 kali, subhanallah, ya 1000 kali itu balasannya nanti sebanyak yang kita baca. Sebaliknya kalau kita kata, Ya Allah, Maha Suci Engkau, Ya Allah, sebanyak bilangan makhlukmu. Allah ganjarannya. Begitulah murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang sedikit, yang pendek, tapi diberikan pahala yang sangat agung, sangat banyak, bahkan kita tak mampu nak mengiranya. Mampukah kita nak menimbang beratnya aras Allah? Tak mampu. Mampukah kita nak mengira jumlah makhluk ciptaan Allah? Tak larat. Mampukah kita nak membayangkan keagungan dan kebesaran ridho Allah? Tidak mungkin. Mampukah kita hendak mengira, menghitung, menyukat keluasan kalimat Allah? Tak mungkin. Itulah kasih sayang Allah. Itulah Nabi. Barulah lepas itu Juwariyah binti Haris Ummul Mukminin ya menukar zikirnya. Tapi jarang kan orang mengamalkannya. Ya mungkin karena belum tahu. Itu jangan sekali-kali lupa. Lepas sholat ke atau zikir baca subhanallah, baca tasbih yang ini. Saya tak kata baca subhanallah tak boleh. Ya boleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Apalagi Nabi telah tetapkan siapa yang baca 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, cukupkan 100 dengan tahlil la ilallah wa la syarikalah, diampun dosanya walaupun sebanyak buih air laut. Boleh, ada hadisnya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan fadilatul a'mal, bak kata orang buat kerja ringan, masa yang sedikit, tapi dapat upah yang tak terbayang banyaknya, ini tasbihnya. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsyih, wa midada kalimati. Wajib dihafal dan diamalkan. Sementara Allah masih beri peluang pada kita. Mudah-mudahan bekalan yang kita akan bawa dengan pujian Allah akan cepat bertambah. Kalau selama ini kita membaca subhanallah, subhanallah 100 kali, ya hanya dapat 100. Kalau baca ini, tak terkira. Sehingga Nabi beritahu, aku baca 4 kalimat, wahai Juwariyah. Sebanyak 4 kali. Tapi bila ditimbang, pahalanya jauh lebih berat dari pahala zikirmu yang kamu baca bermula daripada lepas solat subuh hingga duha. Subhanallah. La rojahat, la wazanat, ay la tarojjahat tilkal kalimah. Lebih berat. Itu makna yang diberikan oleh ulama hadis. Ada yang memahaminya menyamai. Ada yang kata la rojahat itu lebih berat. Ada yang memahami la sawat serupa. Walau alam mana yang betul, tapi pasti ini lebih besar, lebih berat, lebih agung ganjaran yang Allah sediakan daripada sekadar subhanallah. Kenapa digandakan? Karena jamaah sekalian, dari segi kamiah, dari segi bilangannya, tentu lebih banyaklah. Kita baca subhanallah tadi hanya 50 kali. Kalau kita baca adada khalqi, maknanya kita banyak, kita baca sebanyak bilangan makhluknya. Tuh, dari segi kuantiti dah. Beza. Dari segi kaifiah, kualiti dia, ya memang bezalah. Kita hanya yang tadi hanya subhanallah, yang ini pula kita baca tambah wazinata arsi dan seterusnya. Dari segi keagungan, dari segi timbangan, semuanya berbeza.
Sebab itulah tasbih ini, yakni tasbih subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa idza kalimati, dinamakan sebagai tajud tasbih. Tajud tasbih. Dan kita dapat pengajaran ini, Masya Allah, daripada Nabi melalui istri baginda Juwairiyah binti Haris. Jadi kita boleh bayangkan, jika sekiranya lah, jika sekiranya ni, Ummul Mukminin Juwairiyah ni, katakanlah jemaah sekalian, dia tidak membaca zikir atau wirid begitu lama daripada lepas subuh hingga duha. Kata Nabi balik daripada masjid, Juwairiyah sudah tidak lagi di tempat sembahyangnya. Ya, mungkin kita tak dapat rahsia zikir ini. Sebab Nabi tegur ini ketika melihat istrinya masih zikir. Makna kalau Juwairiyah sudah tidak lagi zikir, ya mungkin hadis ini tak sampai pada kita. Jadi ada hikmahnya. Lamanya istri Nabi berzikir lepas hingga juga menjadi asbab datangnya hadis ini. Sehingga benar-benar zikir yang lama dilakukan oleh Juwairiyah memberikan keberkatan yang sangat besar bagi kita. Keberkatan bagi kita. Itu berkuatnya. Jadi ya si banyak maknanya kerana perbuatan istri Nabi inilah. Sehingga jemaah sekalian, sedikit saya sampaikan. Ini sedikit sejarahnya ya. Aspek sejarahnya. Juwairiyah binti Haris itu adalah salah seorang istri Nabi yang ke-8. Istri Nabi yang ke-8. Dan beliau memang salah seorang daripada istri Nabi yang Allahu Akbar, melahirkan menimbulkan banyak kebaikan bagi umat manusia. Kisahnya memang luar biasa. Juwairiyah binti Haris ini istri Nabi yang ke-8 saya katakan tadi. Beliau adalah anak kepada Haris bin Diror. Haris bin Diror itu ketua kaum Bani Mustalik. Ketuanya. Dia bangsawan, dia hartawan, dan juga penguasa. Sehingga anaknya ini ya berdarah bangsawan, anak hartawan, dan dikenal sebagai jelitawan. Dan tak kalah pentingnya, dia juga cendekiawan. Karena punya kecerdasan yang luar biasa. Menguasai pelbagai bidang ilmu. Ini Juwairiyah. Ketika Nabi berperang memerangi Bani Mustalik, karena Nabi dapat berita bahwa kaum Bani Mustalik di bawah pimpinan mereka Haris bin Diror, ayah kepada Juwairiyah, nak menyerang orang Islam. Lalu Nabi menghantar spy, penyiasat. Nabi ini punya juga jaminan. Nabi juga punya CIA. Nabi punya pegawai KGB-nya. Ada. Nabi punya Mossad macam Israel. Antar saja. Oh ya, memang mereka sudah siap nak mana kita. Lalu Nabi antar pasukan dan Nabi menjadi panglimanya. Ringkas kata, Nabi berjaya mengalahkan Bani Mustalik. Ramai mereka yang terbunuh
Dan ramai mereka yang ditawan. Termasuk yang mati dibunuh adalah suami kepada Juwairiyah binti Haris. Itu mati. Mati si orang kafir lah. Namanya Musafi bin Sofwan. Mati. Sementara Juwairiyah termasuk salah seorang daripada ratusan orang yang ditawan oleh tentara Islam. Jadi hamba abdi. Jadi hamba abdi. Tawan. Dahulu bila kalah perang kan orang ditawan jadi hamba abdi. Mula-mula dalam perjalanan balik ke Madinah ini, Juwairiyah ini yakni diserahkan kepada apa namanya sahabat Ansor, ya, untuk menjaganya. Namanya Thabit bin Qais. Karena dia yang menawanya, jadi dia yang menjaganya. Atau sebelum dibahagi harta rampasan. Dahulu zaman sekarang, harta rampasan termasuk tawanan itu akan dibagi selepas peperangan. Siapa yang dapat ini. Karena peperangan ini Nabi ikut sama dan berlaku peperangan, harta rampasan perang ini untuk Nabi ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal 1/5. 1/5 rampasan perang itu oleh Allah diserahkan pada Nabi. 4/5-nya diakhirkan kepada mereka yang terlibat. Waktu itu, rampasan perang Bani Mustalik termasuklah anak kepada panglima perangnya, Haris bin Diror, yakni anak perangnya Juwairiyah binti Haris. Dia ingin bebas. Dia ingin melepas dari pertawanan dan sanggup membayar ganti ruginya, tebusannya. Memandangkan ramai daripada keluarnya tertawan dan susah. Apalagi dia bangsawan. Dia hartawan. Takkan rela menjadi tawanan perang, jadi hamba abdi. Sedangkan mereka mampu menebus dirinya. Ringkas kata, Juwairiyah dan ahli keluarga yang ditawan ini jumpa Nabi. Minta bantuan Rasulullah. Ringkas kata, dia kata, "Ya Muhammad, aku minta bantuan kamu. Tolong bebaskan aku, dan aku serta saudara-saudara aku ini sanggup membayar tebusannya. Terpulang kepada engkau, nak minta berapa tebusan agar kami bebas dan balik kampung." Sebab cerdas orangnya ni. Sangat cerdas Juwairiyah ni. Hartawan, bangsawan, rupawan, cendekiawan. Nabi tahu ia adalah di bawah jagaan sahabatnya yang bernama Thabit bin Qais. Lalu Nabi berkata pada Juwairiyah, "Begini Juwairiyah, kamu minta bantuan aku untuk aku membebaskan kamu dan kamu sanggup membayar tebusannya. Itu bagus. Itu tawaran yang bagus. Tapi aku ingin memberikan tawaran yang lebih bagus daripada itu. Ada tawaran yang lebih baik bagimu, wahai Juwairiyah." Juwairiyah kata, "Apa ya Muhammad? Apa yang lebih baik daripada pembebasan diriku? Aku boleh balik kampung." Ada. Kalau kamu menerima tawaran yang lebih baik, aku akan berikan. Nabi tawarkan, "Wahai Juwairiyah, aku akan bebaskan engkau. Aku akan bebaskan engkau tanpa bayaran, tanpa tebusan. Dan selepas itu aku akan kawin engkau. Akan nikahi engkau. Aku akan bebaskan engkau
daripada perhambaan, lepas itu aku akan nikahi engkau. Bersediakah kamu? Wah, Juwariyah tidak berfikir panjang. Ya, terus kata, yes, I do. Dia terus jawab itulah. Jadi istri Nabi apa? Jadi istri masuk Islam. Masya Allah. Ya, masuk Islam. Sahabat-sahabat yang punya tawanan perang, punya hamba abdi daripada bangsa yang sebangsa, bahkan ada nasab darah keturunan dengan Juwariyah, melihat Juwariyah telah merdeka dan menjadi istri Rasulullah, bergelar Ummul Mukminin, sahabat semuanya rasa segan. Malulah kita. Takkan kita punya hamba yang punya nasab dengan Ummul Mukminin. Tak patutlah. Dengan sukarela sahabat-sahabat yang punya tawanan perang yang diabdi dimerdekakan. Tengok. Berkat dikawinkan, dinikahi Juwariyah, berkat Juwariyah bersedia istri Nabi, tawanan yang lain dibebaskan oleh sahabat. Subhanallah. Itu luar biasa aja mas kalian. Luar biasa. Tapi sebelum itu, ayahnya bernama Haris bin Diror datang menemui Nabi. Dia musuh Nabi, tapi kalah. Banyak rakyat yang ditawan, termasuk anaknya, datang menemui Nabi. Dia pemimpin umat ya. Datang kepada Nabi SAW. Dan apa? Ia ingin membebaskan kaumnya. Ini sebelumnya. Datang jumpa Nabi, membawa sejumlah unta, berpuluh-puluh ekor unta lah, bagi menebus kaum kerabatnya, teristimewa sekali Juwariyah anaknya. Ini sebelum tadi ya, jumpa Nabi. Apa kata? Ketika bawa sejumlah ekor unta itu, yang nak dijadikan tebusan oleh Haris untuk menebus anaknya ini, Haris rasa sayang pada 2 ekor unta yang dimilikinya. Tengok unta itu, ini 2 ini cantik, ini sayang. Yang 2 ekor ini aku pisahkanlah. Aku tak jadi menjadikan ia sebagai tebusan. Aku tak jadilah, yang 2 aku suruh. Kata Haris. Jumpa Rasul, lalu tanya, Muhammad, laqad asabtum ibnati. Wahada fida'uha. Muhammad, engkau telah berjaya mengalahkan kami. Bahkan engkau telah juga berjaya menawan anak aku jadi hamba abdi. Aku datang membawa sejumlah ekor unta sebagai tebusan. Tolong kau terima tebusan ini dan bebaskan kaumku, terutama anakku. Banyak unta yang banyak dia. Apa jawab Nabi? Ya Haris. Baik si Haris. Ainal ba'irani alladhani ibtahuma fil aqid. Haris. Mana lagi yang 2 ekor unta yang kamu suruh kamu sembunyikan di tempat namanya Akik, di tempat ini. Mana dia? Tiba-tiba Nabi terus tembak dia. Mana 2 ekor unta lagi? Yang kamu suruh tu mana? Ini hanya ada berapa ekor? Yang 2 mana? Qala al-Haris. Haris bin Dihar lalu berkata, Ashhadu annaka Rasulullah. Kalau itu aku bersaksi, wahai Muhammad, engkau benar-benar utusan Allah. Li'anna hadha alladhi fa'altuhu la ya'lamu ahadun illallah. Kerana ketika aku menyuruhkan 2 ekor untaku yang aku sayang, tidak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Tiba-tiba engkau tahu.
Maknanya Allah pasti memberitahu engkau. Aku yakin engkau adalah utusan Allah. Akhirnya Haris memeluk agama Islam. Anaknya menjadi istri Nabi. Bapak mertuanya yang asal musuh Nabi yang dikalahkan pun memeluk agama Islam. Orang-orangnya yang jadi tawanan dimerdekakan oleh sahabat. Dan kaumnya yang di kampungnya berbondong-bondong, berduyun-duyun memeluk agama Islam. Ini semua menurut para pakar sejarah berkat Nabi menjadikan Juwairiyah binti Haris sebagai istrinya. Jadi dampak atau kesan Nabi menikahi, mengawini Juwairiyah, tawanan perang yang dikalahkan, mempunyai kesan yang luar biasa. Bapaknya yang sangat benci pada Nabi agama Islam, orang-orangnya ditawan dimerdekakan, kaumnya yang kafir memeluk agama Islam. Itulah Juwairiyah binti Haris bin Dirar, Ummul Mukminin. Yang sebetulnya jamaah sekalian, ya, nama sebenarnya bukan Juwairiyah ya. Nama sebenarnya namanya Barroh. Barroh. Tapi Nabi tukar dengan Juwairiyah. Barroh binti Haris, Nabi tukar jadi Juwairiyah. Jadi Nabi suka gitulah. Ya contoh, ada istilah Nabi namanya Ramlah. Lalu Nabi tukar jadi Ummu Habibah. Itu biasa. Jadi bila Nabi merasa nama seseorang itu kurang berkenan atau kurang baik, Nabi tukar dengan nama yang baik. Diganti dengan Juwairiyah. Wahana nama Juwairiyah itu, kalau dari segi bahasa, Juwairiyah itu maknanya apa ya? Daripada jariah. Jariah itu maknanya pembantu. Jariah itu pembantu. Kalau sekarang panggil pembantu lah. Dahulu panggil hamba abdi. Jadi Juwairiyah itu maknanya pembantu kecil. Pembantu kecil. Small servant lah. Juwairiyah itu mana small servant. Tapi juga ada makna lain. Juwairiyah juga boleh diartikan sebagai apa ya? Yang rus. Oh, bunga rus yang muda, yang comel lah gitu. Bunga rus itu bunga yang comel, kan? Ini yang paling comel dalam bahasanya Juwairiyah, yang rus. Indah tuh, indah tuh. Asalnya namanya Barroh. Ya. Dia lahir lebih kurang 3 tahun sebelum Nabi jadi Nabi. Jadi ketika Nabi dilantik jadi Nabi, umurnya sudah 40 tahun, Juwairiyah umurnya baru 3 tahun. Sebab 3 tahun sebelum kenabian. Nabi kawin dia, nikahi Juwairiyah, ketika umur Juwairiyah 20 tahun, sementara umur Nabi sudah 58 tahun. Pada tahun 5 Hijriah. Bermakna ia menjadi istri Nabi lebih kurang selama 5 tahun. Dikawin ketika Nabi umur 58 tahun, Nabi wafat umurnya 63, mana hanya 5 tahun lah. Bermaksudnya ketika Nabi wafat, umur Juwairiyah ya masih baru 25 tahun. Baru 25 tahun. Terus jadi balu Rasulullah. Karena istri Nabi ini ya masih bila Nabi telah wafat, bahasa kita janda-janda Nabi haram dikahwini oleh siapa saja. Tidak boleh. Sebab itu tidak ada istri Nabi yang ditinggal mati oleh Nabi yang sampai itu kawin dengan orang ini. Tidak boleh. Karena itu Ummul Mukminin. Allah haramkan. Dan umur Juwairiyah ini agak panjang.
65 tahun baru meninggal dan ditanam di Baqi yang ya sebelah kubur Masjid Nabawi itulah bagi di sana. Bermakna beliau menjanda ya sekalian lebih kurang berapa tuh? 40 tahun ya. 40 tahun lebih kurang menjanda. Sebab ketika meninggal, ketika Nabi meninggal umurnya baru 25 tahun. Dan ketika mati umurnya 65 tahun. 65 tahun. Sebenarnya 40 tahun. Cukup lama itu ya Mas sekalian. Cukup lama. Itu kisahnya. Jadi orang yang satu ini, istri Nabi yang satu, memang keberkatan yang Allah berikan kepada umat manusia dengan dinikahinya oleh Nabi sebagai istri Nabi yang ke-8. Karena sudah maklum, istri Nabi menurut sejarah ada 12. Ya. Istri Nabi ada 12. Pertama Khadijah Al-Kubra, kita tahulah. Khadijah binti Khuwailid. Dan Nabi dapat anak hanya daripada Khadijah ini saja. Itu pun yang laki meninggal. Lalu Nabi kawin yang kedua dengan Saudah binti Zam'ah. Kawin ketiga dengan Aisyah binti Abi Bakrin. Kawin keempat dengan Hafsah binti Umar. Kelima kawin dengan Zainab binti Huzaimah. Keenam Nabi kawin dengan Zainab binti Jahshin. Nah, ini anak ketua Yahudi ini. Ini berdarah Yahudi ini, berdarah Bani Israel ini. Zainab bin Jahshin. Oh, keenam kawin dengan Ummu Salamah, Ketujuh Nabi kawin dengan Zainab binti Jahshin. Dan ke-8 Nabi kawin dengan Juwairiyah binti Haris. Ke-9 Nabi kawin dengan Sofiyah binti Huyai. Ke-10 Nabi kawin dengan Ummu Habibah yang nama asalnya Ramlah. Ke-11 Nabi kawin dengan Maimunah binti Haris. Yang ke-12 Nabi kawin dengan hamba abdi yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Namanya Mariah Al-Qibtiyah. Karena dia suku bangsa Kupti. Bukan Bani Israel. Ingat, di Mesir dahulu ada 2 bangsa besar. Satu bangsa Bani Israel, kedua bangsa Qibti atau Kupti. Bangsa Bani Israel itulah berdarah Fir'aun itu Bani Israel itu. Dulu orang Kupti di Mesir, ya jadi hamba abdi lah. Dari 11-12 istri Nabi ini, Khadijah Al-Kubra lah yang dapat memberikan zuriat kepada Nabi. Ya, contoh Ummul Kalsum lah, Zainab lah, Fatimah, Qasim. Tapi anak laki mati. Dan juga Mariah Al-Qibtiyah, hamba abdi, memberikan keturunan pada ini namanya Ibrahim. Itu pun Ibrahim putra Nabi lelaki ini meninggal ketika umurnya lebih kurang 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jadi Nabi tidak punya zuriat laki yang hidup. Selain 2 ini, selain Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid dan Mariah Al-Qibtiyah, Nabi tidak punya zuriat. Bahkan ramai daripada yang dikawin oleh Nabi tadi, semuanya minta maaf sudah berstatus janda. Bahkan ada yang punya banyak anak. Kisah juara sekali. Istri Nabi yang satu ini memang banyak memberikan keberkatan, kebaikan yang tidak sedikit Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad. Satu di antaranya hadis yang sedang kita pelajari. Akhirnya kita menjadi tahu
bahwa ada zikir, ada tasbih yang pendek, yang ringkas, singkat. Tapi bila kita mengamalkannya, pahala yang Allah sediakan, bila ditimbang, Allah tak terkira beratnya. Bila dikira pahalanya, tak terhitung berapa jumlahnya. Sebab itu saya katakan tadi, rugi sesiapa yang tidak mengamalkannya. Kenapa rugi? Karena Nabi memberikan ya satu perbuatan. Saya bacakan ya penjelasannya dalam hadis. Fala tahrum nafsak min hadza dzikr mudha'af. Jangan sekali-kali dirimu merasa berat untuk melafazkan, mengucapkan zikir mudha'af ini. Yakni zikir yang dengan kalimat yang sedikit, yang pendek, tetapi pahalanya banyak dan besar. Fahuwa maisurun lil mu'minin fi kulli waqtin. Dan zikir tasbih ini adalah mudah, boleh dilakukan oleh setiap muslim pada setiap waktu. Li'annal kalimat la ta'khud daqiqatain wa thawabhuma a'zam min dzikri sa'atain aw yazid. Karena kalimat-kalimat zikir ini bila kita ucapkan ya hanya melakukan hanya beberapa saat saja. Bukan beberapa menit, beberapa saat. Coba kita baca 4 kali dan cuma tengok jam, berapa menit, berapa saat. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsi, wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsi, wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsi, wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsi, wa midada kalimati. Ada setengah menit. Mungkin tidak ada. Kita mengucapkannya hanya beberapa saat, tetapi pahalanya lebih besar daripada zikir yang kita baca beberapa jam. 2 jam, 5 jam, atau lebih. Tastati'u an taf'ala dzalika wa anta kharijun minal manzil. Kita boleh membacanya. Kita boleh melazimkannya, membacanya. Walaupun kita sedang berada di luar rumah. Pergi bermusafir, pergi kerja, terperangkap dalam traffic jam. Karena betul-betul, aliran trafik luar biasa. Budak Jakarta macet banget. Macet banget. Daripada termenung sambil main handphone yang tak tentu pasal tak apa, cobalah baca zikir ini. Allahu Akbar. Untuk mencukupkan bekalan yang kita akan bawa ke akhirat. Boleh. Fisayyarah. Dalam kereta. Boleh. Wa anta tas'adu sulaman au tanzilu minhu. Atau ketika Anda sedang naik tangga, turun tangga, atau apa saja. Boleh. Karena waktu untuk kita membacanya tidak ditetapkan oleh agama. Jadi mana-mana kalimat zikir yang masanya agama tidak tetapkan, maka bermakna kita boleh melakukannya bila-bila mana sahaja. Dan saya ulangi, kalau kita nak baca zikir kalimat tauhid, baca yang kita pelajari minggu lepas tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika kita nak baca tasbih, bacalah. Nih, subhanallah wa bihamdi. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Kita lazimkan begitu. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Apakah ini bermakna kita tak boleh baca subhanallah saja? Boleh. Apakah bermakna kita tak boleh baca alhamdulillah saja? Boleh. Siapa kata tak boleh? Ada hadisnya. Tapi yang kita pelajari ini
Daripada kita baca yang baik, kan kita lebih baik membaca yang paling baik. Daripada kita membaca yang pahalanya sekian, kenapa kita tidak baca yang pahalanya lebih besar? Itu maksudnya. Sehingga ia akan memberikan kita motivasi yang kuat untuk kita mengamalkannya, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang seperti itu. Yang seperti itu. Dan banyak ya bentuk-bentuk zikir mudhaf ni zaman sekarang. Bahkan ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai hasan oleh Nasruddin Albani. Nabi pernah Nabi pernah lalu tak jauh daripada sahabatnya bernama Abi Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Bahili, Nabi lalu dekatnya dan Nabi perhatikan bibir, mulut Abu ini begitulah, berkomat kamit tentang baca zikir itu. Yuharrik wa yuharrik safatahi. Ia menggerakkan kedua bibirnya mana sedang zikir itu. Lalu Nabi tanya, "Madza taqulu ya Aba Umamah?" Ai Abu Umamah, apa yang kamu cakap tu? Kamu cakap apa tu? Kamu baca apa tu? Dia kata, azkuru rabbi. Oh, aku zikir mengingat menyebut Tuhanku ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, ala ukhbiruka bi aktsara aw afdala min dzikrika lail ma'an nahar wan nahar ma'al. Abu Umamah, mau tak aku beritahukan pada kamu dengan lafaz zikir yang lebih banyak bilangannya, yang lebih afdal keutamaannya daripada zikir yang kamu baca siang hari dan malam hari? Wih, tentu Abu Umamah mau. Apa ya Rasul? Pagi aku baca ini, petang itu, malam ini. Rupanya ada apa yang lebih baik ya Rasul? Lalu berkata, bacalah Subhanallah adada ma khalaq. Maha suci Allah sebanyak bilangan makhluk ciptanya. Subhanallah mil'a ma khalaq. Maha suci Allah yang sebanyak ruang yang dipenuhi oleh makhluknya. Subhanallah adada ma fil ardi wala wasamai. Maha suci Allah sebanyak bilangan makhluk yang ada di bumi dan di langit. Subhanallah adada ma ahsa kitabuh. Maha suci Allah sebanyak bilangan yang dikira oleh kitabnya. Subhanallah adada kulli syai. Maha suci Allah sebanyak bilangan segala sesuatu. Dan baca alhamdulillah seperti itu juga. Alhamdulillah sebanyak bilangan makhluknya. Masya Allah. Ini namanya zikir mudha'af. Sebab itu jamaah sekalian, saya pernah ditanya. Ya, pertanyaan itu bagus sekali. Bagus kerana pertanyaan yang ditanya itu akan memberikan manfaat lebih besar bila diamalkan olehnya. Kita mungkin pernah mengalami satu kemuskilan atau satu keraguan semasa berdoa. Allah suruh kita berdoa kepada Allah, memohon sesuatu pada Allah, dan melindung sesuatu dengan Allah. Mohon sesuatu yang baik kepada Allah, dan mohon perlindungan dengan Allah daripada sesuatu yang tak baik. Itu kan inti daripada doa kan itu. Minta manfaat dan minta dijauhkan madarat. Itu inti permintaan kita. Lalu kawan ini tanya, sebenarnya apa ya perkara yang terbaik yang kita minta daripada Allah?
Sebab jangan-jangan yang kita minta kepada Allah ini, walaupun menurut kita yang baik, tapi mungkin belum tentu yang terbaik. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah rezekiku. Itu baik, tapi jangan-jangan minta tambahan rezeki itu bukan yang terbaik bagi kita saat itu. Ada yang lebih baik daripada minta tambahan rezeki. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong ya Allah sembuhkan penyakit aku. Kita mohon pada Allah agar sakit kita disembuhkan. Kita kata sembuhnya penyakit itu benda yang baik. Ya, tapi mungkin bukan yang terbaik buat kita saat itu. Karena ada yang lebih baik daripada sembuhnya penyakit bagi kita saat itu. Boleh jadi. Jadi kita bingung sentiasa. Apa ya yang terbaik untuk kita panjatkan? Dan apa agaknya yang kurang baik atau yang tidak baik? Maka saya beritahu dia, kalau kamu minta yang terbaik buat kamu kepada Allah, dan kamu minta dijauhkan daripada yang tak baik oleh Allah, doalah begini. Dalam bahasa Melayu pun boleh, tak tahu bahasa Arab pun tak apa. Kalau bahasa Arabnya, Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan sebanyak kebaikan yang diminta oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'udzubika min syarri ma fa'awwadha bika nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada keburukan yang berlindung denganmu oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa paling bagi saya paling baik. Karena kita minta sesuatu kebaikan sebagaimana diminta oleh Nabi. Dan tidak mungkin Nabi meminta sesuatu yang baik, tapi Nabi pasti meminta yang terbaik. Allahu Akbar. Kita berlindung kepada Allah daripada sesuatu yang Nabi berlindung kepada Allah darinya. Dan pasti Nabi memohon perlindungan pada Allah dari sesuatu yang paling buruk menimpanya. Cukup itu saja. Dan bila Allah kabulkan, ya Allah, ya Tuhanku, bila kita sedang sakit, dan yang terbaik buat kita menurut Allah waktu itu yakni sehat, maka Allah bagi kita sehat. Bila kita sedang miskin, dan bila yang terbaik waktu itu menurut Allah, yakni Allah beri kita rezeki yang banyak, Allah bagi kita. Dan bila kita punya cita-cita, dan sekiranya yang terbaik buat kita menurut Allah itu yakni terkabul cita-cita, Allah akan kabulkan. Sekarang bagaimana? Kalau kita mohon pada Allah agar cita-cita kita terlaksana, dikabulkan, sedangkan terlaksananya cita-cita itu menurut Allah bukan yang terbaik bagi kita saat itu. Bukankah nanti dengan terkabulnya cita-cita malah membuat kita hancur dan rusak? Boleh jadi rusak agama kita, boleh jadi rusak pikiran kita. Karena kita tak tahu apa yang terbaik buat kita menurut Allah. Sebab boleh jadi yang kita minta secara spesifik itu bukannya yang terbaik menurut Allah pada saat itu. Nah, untuk memastikan bahawa yang kita minta itu sentiasa yang terbaik buat kita menurut Allah, maka mintalah pada Allah macam tadi. Ya Allah, berikanlah kepada aku kebaikan sebagaimana kebaikan yang kau berikan pada Nabi-Mu Muhammad SAW. Itu doa yang bagi saya sangat dalam maknanya. Tapi jangan salah faham ya sekalian.
Ini tidak bermakna kita minta sesuatu yang lebih spesifik. Umpamanya kita sakit minta sihat, boleh. Kita susah ingin senang, boleh. Kita susah mencari rezeki, lalu mohon agar Allah mudahkan, boleh. Kita mohon pada Allah agar Allah jayakan usaha kita, tidak salah. Tapi selepas kita doa-doa itu, tolonglah ditutup. Itulah. Tolong kita tutup doa-doa tadi dengan doa yang saya katakan tadi. Ya Allah, walau bagaimanapun ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, kebaikan sebaik kebaikan yang diminta oleh Nabi-Mu Muhammad SAW. Ya Allah, walaupun tadi hamba-Mu ni berlindung kepadamu daripada musibah, daripada kerugian, daripada kehilangan barang, daripada penyakit, daripada gagal usaha. Walaupun hamba tadi mohon berlindung pada Allah, tapi ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini dari kabar keburukan yang Engkau lindungi hamba-Mu Muhammad SAW daripadanya. Sebab kalau kita sudah diselamatkan oleh Allah daripada keburukan, yang Nabi Muhammad juga diselamatkan oleh Allah darinya. Bila Allah sudah berikan kepada kita kebaikan, kebaikan mana Allah telah berikan pada Nabi Muhammad SAW, kita jadi orang yang paling beruntung di dunia akhirat. Itu usaha sekali dalam kita berinteraksi dengan Allah. Tapi seringkali ya mas sekalian minta maaf ya, dahulu pernah kita bersama. Ada orang yang namanya berdoa, tapi tengok nampak bukan macam orang berdoa. Dia berdoa, tapi nampak macam orang tidak berdoa. Tapi lebih macam orang memaksa Tuhan. Menyuruh Allah. Allah itu seakan-akan suruhannya. Ya Allah, berikan aku ini ya Allah. Kau mesti tunaikan. Dia ingat siapa dia suruh Allah? Allah suruhan dia ke? Kalau macam itu, yang maksudnya awal-awal doanya ditolak. Kalaulah Allah kabulkan, namanya bukan nikmat, tapi istidraj. Lebih-lebih lagi, berdoa yang apa namanya naratifnya itu macam mengancam. Wih, lagilah jahat itu orang. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba-Mu yang lemah memohon kepadamu ya Allah. Hamba-Mu teman-teman yang Engkau telah ketahui telah melakukan segala perintah-Mu, telah meninggalkan segala larangan-Mu. Hamba-Mu sentiasa mematuhi perintah-perintah-Mu ya Allah. Apa yang selama ini Engkau suruh hamba-Mu telah lakukan. Apa yang selama ini Engkau minta hamba-Mu dah berikan. Ya Allah, sekarang giliran-Mu ya Allah. Engkau bagi apa yang hamba-Mu minta. Karena selama ini hamba-Mu telah memberi apa yang Engkau minta. Sekarang giliran-Mu, Engkau memberi apa yang Engkau minta. Wah, itu sudah mengancam itu. Itu doa mengancam, bukan doa itu. Bahkan mungkin lagi geram karena lama berdoa dalam satu ayat. So itu ya Allah, jika Engkau tidak berikan apa yang hamba-Mu minta, sedangkan hamba-Mu telah memberikan setiap apa yang Engkau minta, ini tak aci ya Allah, tak adil. Aduh, alah. Orang doa sepatutnya makomnya meningkat, makomnya malah jatuh hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan begitu. Bukan menambah bekalan, tapi malah menambah bebanan. Masa untuk jumpa Allah makin hampir. Kalau masa untuk jumpa Allah tu makin dekat, makin hampir, yang sepatutnya bekalannya bertambah, walaupun dengan doa, dengan doa pun bukan bebanan yang bertambah, bukan bekalan bertambah, bebanan bertambah. Lalu apa yang kita cari dalam hidup? Sebab itulah jawab sekalian, kajian kita tentang at-tijanus sab'ah bagi sangat mustahab.
Seakan tadi, kita membaca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, itu pun sudah beruntung. Karena bila kita lakukan dengan istiqomah, seperti sabda Nabi lepas sholat 33, dosa kita terampun. Tapi dosa kecil ya, dosa kecil. Ini pula Nabi beritahu. Adakah dengan baca subhanallah, alhamdulillah, bekalan kita bertambah? Ya insya Allah bertambah kalau kita ikhlas. Berapa banyak tambahan bekalan? Wallahu alam. Berapa bertambah timbangannya? Kita tak tahu. Tapi kalau kita membaca tajud zikri, kita membaca tajud tasbih, Allah dah beritahu melalui nabinya. Kita baca tajud tasbih, pahalanya sudah diberitahu oleh Nabi. Lebih banyak daripada bilangan makhluk Allah. Itu dari segi kuantiti. Dari segi quality timbangan lebih berat daripada timbangan aras Allah. Bukankah itu saya kata lagi, saya ulangi lagi, peluang keemasan bagi kita untuk menambahkan bekalan dengan lebih cepat, lebih pantas sebelum tiba masa kita dipanggil Allah, lebih-lebih memandangkan masa yang Allah peruntukkan untuk kita dipanggil makin kurang, makin kurang, makin kurang. Sementara bekalan mungkin belum cukup. Maka hadis-hadis seperti inilah yang perlu kita beri tumpuan, sekaligus kita amalkan. Apatah lagi tadi saya sampaikan, masa untuk kita mengucapkannya tidak ditetapkan oleh agama. Tidak. Mesti selepas sholatkah? Tidak. Sehingga masanya terpulang pada kita. Tadi saya jelaskan. Sambil kendaraan boleh, naik turun tangga boleh, luar rumah boleh, Allah Akbar. Jadi saya ulangi sekali, ringan-ringankanlah bibir kita menyebutkan Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Jamaah sekalian, itu yang sempat kita pelajari malam hari ini. Kita sudah dapat 2 mahkota, tinggal kita mengamalkannya. Sebab lagi sekali saya tekankan, teramat sangat besar kerugian kita bila kita tidak mengamalkannya, sedangkan Allah telah memberikan ruang dan peluang yang begitu besar untuk kita mendapatkan fadilatnya. Jadi itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan baca Tahti Kifarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan terima kasih kepada tuan rumah.